Para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang banyak mencelakakan para ulama pendahulu, utusan Kesultanan Turki Utsmaniyah. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir membawa sebutir batu hitam dari tanah Arab yang telah dirajah. Kemudian batu hitam dengan nama Raja Aji Kalacakra dipasang tepat di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar tersebut sangat dipercayai sebagai titik pusat atau pakunya tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah penumbalan tanah Jawa oleh seorang ulama asal Persia. Beliau adalah Syekh Subakir. Syekh Subakir adalah seorang ulama wali songo periode awal di tanah Nusantara. Syekh Subakir diutus oleh Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan ajaran agama Islam di wilayah Nusantara atau yang sekarang disebut Indonesia. Konon cerita bahwa Syekh Subakir telah menumbal tanah Jawa dari pengaruh buruk makhluk gaib saat awal penyebaran ajaran Islam di Nusantara. Kisahnya dimulai ketika Sultan Muhammad I bermimpi dan mendapatkan pesan untuk menyebarkan ajaran agama Islam ke Timur Asia, atau tepatnya di tanah Jawa. Adapun mubalik atau ulamanya diharuskan berjumlah 9 orang, dan jika ada yang pulang atau wafat dari 9 ulama tersebut, maka harus digantikan ulama lain asal tetap berjumlah 9. Kemudian dikumpulkanlah beberapa ulama-ulama terkemuka dari seluruh penjuru umat Islam ketika itu. Para ulama yang dikumpulkan tersebut mempunyai keahlian di bidangnya masing-masing. Ada yang ahli berdakwah, pengobatan, tata negara, tumbal atau ruqyah, dan lain sebagainya. Setelah terkumpul 9 ulama, kemudian Sultan Muhammad I mengirim mereka ke Nusantara, tepatnya di tanah Jawa. Namun sudah beberapa kali utusan dari Kesultanan Turki Utsmaniyah yang datang ke tanah Jawa untuk menyebarkan ajaran Islam, tapi mengalami kegagalan dan kebuntuan. Penyebabnya adalah bahwa masyarakat Jawa ketika itu sangat memegang teguh aliran kepercayaan turun-menurun, sehingga para ulama yang dikirim banyak mendapatkan halangan. Meskipun berkembang, namun ajaran agama Islam ketika itu hanya dalam lingkungan kecil saja dan tidak bisa berkembang secara luas, karena penguasa tanah Jawa kala itu tak mengizinkan agama lain masuk dan berkembang di wilayahnya. Dikisahkan kala itu, Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara yang angker dan dipenuhi oleh makhluk halus dan jin-jin yang sangat jahat. Dari situlah kemudian diutuslah Syekh Subakir, seorang ulama asal Persia yang ahli dalam meruqyah, ekologi, meteorologi, dan geofisika ke tanah Jawa. Beliau diutus secara khusus menangani masalah-masalah gaib dan spiritual yang dinilai telah menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu, dengan harapan dia bisa berhasil menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. Menurut babat tanah Jawa, sesampainya di Nusantara, Syekh Subakir yang menguasai ilmu gaib dapat merasakan keberadaan makhluk halus yang ada di tanah Jawa. Dia mengetahui penyebab utama kegagalan para ulama pendahulunya karena dihalang-halangi oleh bangsa jin penunggu tanah Jawa. Bahkan, para jin dan lelembut tersebut bisa berubah wujud menjadi ombak besar
yang mampu menenggelamkan kapal dan awaknya. Selain menjadi ombak, bangsa jin tersebut juga bisa menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan yang buas, yang banyak mencelakakan para ulama pendahulu, utusan Kesultanan Turki Utsmaniyah. Untuk mengatasi hal tersebut, Syekh Subakir membawa sebutir batu hitam dari tanah Arab yang telah dirajah. Kemudian batu hitam dengan nama Rajah Aji Kalacakra tersebut dipasang tepat di tengah-tengah tanah Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Karena Gunung Tidar tersebut sangat dipercayai sebagai titik pusat atau pakunya tanah Jawa. Efek dari pancaran suci yang muncul dari batu hitam tersebut menimbulkan gejolak yang tak biasa di tanah Jawa. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicauan burung, tiba-tiba berubah drastis. Selama 3 hari 3 malam, cuaca menjadi mendung, kilat menyambar-nyambar, menimbulkan hujan api di mana-mana. Angin bergerak cepat, gunung-gunung bergemuruh tiada henti. Lelembut dan bangsa jin yang tinggal di sana melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Mereka, para bangsa jin, semua hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran dari batu hitam tersebut. Makhluk halus yang masih hidup pun terpaksa mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lainnya ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang oleh Syekh Subakir. Melihat hal tersebut, konon penguasa tanah Nusantara, yaitu Sabdo Palon, raja bangsa jin yang telah berusia ribuan tahun, yang selama ini bersemayam di puncak Gunung Tidar, terusik dengan adanya batu hitam tersebut. Kemudian dia pun keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas yang sangat mengusik bangsa jin. Sabdo Palon kemudian berhadapan dengan Syekh Subakir. Sabdo Palon lalu menanyakan maksud dari pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir menyatakan dia sengaja menancapkan batu hitam itu untuk mengusir bangsa jin dan lelembut yang mengganggu upaya penyebaran ajaran Islam di tanah Jawa oleh para ulama utusan dari Khalifah Turki Utsmaniyah. Setelah adanya perdebatan yang panjang, akhirnya mereka pun saling beradu kesaktian. Konon, pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam, yang membuat tanah Jawa kala itu berguncang keras dengan cuaca badai kilatan yang besar. Sabdo Palon, yang juga dikenal sebagai Ki Semar Bandaranaya, sang danyang tanah Jawa ini, merasa kewalahan dan menawarkan perundingan. Hal itu dilakukan lantaran kesaktian wali utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala memang tak bisa dikalahkan begitu saja. Kemudian Sabdo Palon memberikan beberapa syarat dalam upaya penyebaran Islam di tanah Jawa. Isi kesepakatan antara lain, Sabdo Palon memberi kesempatan kepada Syekh Subakir beserta para ulama untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara yang memaksa. Kemudian Sabdo Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, menjadi raja-raja Islam. Namun dengan catatan, para raja Islam itu silahkan berkuasa, namun jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang ada. Silahkan kembangkan ajaran Islam sesuai dengan kitab suci yang dianutnya, tetapi biarlah adat dan budaya berkembang sedemikian rupa. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui oleh Syekh Subakir, supaya bisa menyebarkan ajaran agama Islam tanpa adanya gangguan. Selain di puncak Gunung Tidar, Syekh Subakir juga membersihkan beberapa tempat yang angker di tanah Jawa yang dikuasai oleh para jin dan makhluk halus lainnya. Dalam versi lain diceritakan bahwa untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin,
Kala itu Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Kemudian tombak pusaka tersebut ditancapkan tepat di puncak Gunung Tidar sebagai penolak bala. Dan benar, tombak Kiai Panjang itu mengeluarkan hawa yang panas yang bukan main bagi para lelembut dan bangsa jin. Walhasil, para penunggu yang mendiami Gunung Tidar itu pun kemudian lari tunggang langgang meninggalkan Gunung Tidar. Sebagian pengikut Sabdo Palon dari bangsa jin melarikan diri ke timur, dan konon hingga sekarang menempati daerah Gunung Merapi yang masih dipercaya sebagai gunung yang mistis. Dan sebagian lagi anak buah Sabdo Palon ada yang melarikan diri ke Alas Roban dan ke Gunung Serandil. Tombak Kiai Panjang itu sekarang masih dijaga oleh masyarakat dan ditempatkan di puncak Gunung Tidar dengan nama makam Tombak Kiai Panjang. Dengan perantara adanya tombak itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Gunung Tidar menjadi aman dari kekuasaan para jin dan makhluk halus. Karena keberhasilan Syekh Subakir menumbal tanah Jawa, penyebaran ajaran Islam oleh Wali Songo periode pertama menjadi lancar tanpa adanya gangguan. Nama Syekh Subakir kemudian menjadi sangat terkenal dan dikagumi di kalangan para pendekar, penganut ilmu gaib dan kanuragan, bangsawan, serta masyarakat di tanah Jawa ketika itu, sehingga mereka terkesan mengagung-agungkan sang ulama asal Persia tersebut. Akhirnya, untuk melepaskan kefanatikan masyarakat terhadap Syekh Subakir dan untuk menjaga akidah umat Islam, pada sekitar tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pun memutuskan untuk pulang ke Persia. Hal ini dimaksudkan agar kefanatikan tersebut runtuh dan masyarakat kembali kepada tauhid yang benar. Selain itu, tugas utama Syekh Subakir untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh buruk makhluk halus telah selesai. Setelah Syekh Subakir wafat, posisinya digantikan oleh generasi Wali Songo berikutnya, yaitu Sunan Kalijaga. Sobat Kalam Karomah yang dimuliakan Allah, inilah kisah awal penyebaran agama Islam di tanah Jawa oleh Syekh Subakir. Kebenaran dari kisah ini semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.